Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Arwan di sini hari ini Kamis 7 April 8 April ya 2021. Kita akan belajar tarikh hari ini. Siapkan bukunya, buku paket seperti ini. Buka halaman 65 tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sudah siap anak-anakku? Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang nanti kita pelajari bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina futuhal anbiya'i wal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku, kita mulai kisah Nabi Yunus alaihissalam. Perhatikan papan tulis ya. Semoga tulisannya nanti bisa kelihatan ya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus putra dari Matta. Nah, Matta ini masih keturunan Bunyamin. Bunyamin ini putra dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini urutannya. Nabi Yunus itu oleh Allah diutus di daerah Irak. Kalau sekarang, dulu namanya kota Mosul, atau dalam buku lain disebut kota Mosul. Nah, Nabi Yunus diutus untuk kaum Ninawa. Nah, Nabi Yunus berdakwah di kaum Ninawa, menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah. Karena selama ini kaum Ninawa banyak menyembah berhala. Setelah sekian lama Nabi Yunus berdakwah, hanya beberapa orang saja yang ikut. Di antaranya adalah Rubil sama Tanoh. Nah, dalam bukumu ditulis Tanun. Karena hanya sedikit saja yang ikut dengan Nabi Yunus, mereka justru keras kepala, terus menerus menyembah berhala, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mendengarkan seruan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus memberikan ultimatum, memberikan tenggang waktu, semacam ancaman supaya kaum Ninawa bertobat dan ikut ajakan Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berapa tenggang waktu yang diberikan kepada Nabi Yunus? Yaitu sekitar 30 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan supaya tenggang waktu ditambah 10 hari. Menjadi berapa? Menjadi 40 hari. Setelah 40 hari, kaum Ninawa juga tidak mau beriman kepada Allah, justru menghina, mengejek Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa. Nah, ketika Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa di daerah Mosul ini, Allah mengirim awan hitam, disertai dengan
petir, seolah ada api di awan tersebut yang akan menimpa kaum Ninawa. Melihat awan hitam disertai dengan semacam api yang akan turun di daerah Mosul, di daerah kaum Ninawa, akhirnya mereka sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus ternyata benar. Mereka takut akan azab yang akan turun, kemudian mereka bertobat meminta ampun kepada Allah. Sementara Nabi Yunus sudah meninggalkan daerah Mosul, entah kemana tujuannya. Sampailah Nabi Yunus di tepi laut. Di situ ada perahu besar, kemudian Nabi Yunus menumpang pada perahu tersebut. Di tengah laut ada gelombang besar. Nahkodanya bilang, ketika ada gelombang seperti ini pasti ada pelarian. Kemudian oleh nahkoda diundi di semua penumpang. Sampai 3 kali ternyata yang jatuh undiannya adalah Nabi Yunus. Menyadari Nabi Yunus memang lari dari daerahnya, kemudian Nabi Yunus terjun, lompat ke laut. Di laut ini ada ikan besar, ikan paus yang besar sekali, atau dalam bukumu disebut ikan nun. Nah, kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan tersebut, sehingga Nabi Yunus berada di perut ikan. Selama kurang lebih 40 hari Nabi Yunus di dalam ikan. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Dalam bukumu lafadznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mari tirukan anak-anak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus menerus sampai 40 hari. Kemudian Allah mengilhamkan ikan ini supaya menepi dan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus dimuntahkan sampai ke tepi laut. Karena 40 hari Nabi Yunus di dalam perut ikan, merasa lelah, payah, sakit, akhirnya di pantai tersebut Allah menumbuhkan pohon labu atau pohon yaktin. Pohon apa anak-anak? Pohon yaktin atau pohon labu. Nah, pohon labu ini menaungi tubuh Nabi Yunus dari terik matahari supaya bisa berteduh. Kemudian labu bisa dimakan Nabi Yunus. Akhirnya lambat laun pulih kembali tenaga Nabi Yunus. Setelah pulih kembali, Nabi Yunus kembali ke daerah asal, daerah Mosul, untuk mengajarkan tauhid kepada kaum Ninawa, supaya kaum Ninawa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan berhala. Nah, demikian anak-anakku sekalian sekilas tentang kisah Nabi Yunus. Apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Yunus adalah yang pertama, tetap kita mengajak kebaikan, menyuruh masyarakat, menyuruh keluarga, atau memperingatkan teman-teman kita supaya tetap beribadah kepada Allah. Apalagi kita sudah mendekati bulan apa, Dek? Bulan Ramadan. Sudah kelas 1, kita nanti berpuasa penuh dari mulai subuh sampai maghrib. Kemudian mengajak teman-temannya mengaji, zikir, ingat kepada Allah. Kemudian apalagi pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu tidak berputus asa, tidak menyerah, kita tetap semangat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimanapun keadaannya kita tetap berdoa kepada Allah. Buktinya Nabi Yunus di dalam perut ikan itu tetap meminta pertolongan kepada siapa? Allah. Dengan doanya apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitu adik-adik penjelasan singkat tentang kisah Nabi Yunus. Kemudian setelah mendengarkan kisah tentang Nabi Yunus, dibuka halaman 67 dan 68. Ada 5 soal di situ ya. Dikerjakan, nanti hasilnya bisa dikirim ke WA Pak Arwan.
Sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.